Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka. Kita akan mempelajari materi kimia ya, kelas 12 sifat koligatif larutan bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua yaitu materinya tentang perhitungan 4SKL untuk larutan non-elektrolit serta aplikasinya. Nah, perhitungan 4SKL ini dia meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, serta tekanan osmosis. Oke, sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya, yang pertama ada penurunan tekanan uap jenuh larutan. Oke, dari eksperimen yang dilakukan oleh Raoult pada tahun 1878 didapatlah hasil bahwa melarutkan suatu zat terlarut dapat menyebabkan penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan itu disimbolkan dengan delta P, ya. P itu adalah pressure. Nah, ini adalah rumusnya ya. Delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali P0. Nah, sedangkan kalau P ini adalah tekanan uap jenuh larutannya ya. Nah, P bisa juga dicari dengan P0 kali XP. Oke, delta P ini adalah penurunan tekanan uap larutan. Kalau P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, ya biasanya air ya kita gunakan. P itu adalah tekanan uap larutan. Kalau XT itu fraksi mol terlarut, XP fraksi mol pelarut. Nah, ini rumusnya ya, bisa digunakan untuk membahas soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, jika diketahui tekanan uap pada Gunung Cermai pada saat suhu 27 derajat Celcius adalah 20 cm Hg. Berapakah penurunan tekanan uapnya untuk larutan urea 40%? Tentukan juga harga tekanan uap larutannya. Nah, di sini MR dari urea itu 80 serta MR air itu 18. Oke, kita masukin ya. Diketahui tekanan uap airnya 20 cm Hg. Nah, berarti ini P0 ya, tekanan uap pelarut 20 cm Hg. Nah, ureanya itu 40%. Nah, kita masukin 40%. Oke, kita anggap larutan ini, urea ini adalah 100 gram ya. Kalau dia 100 gram berarti 40%-nya berapa? Nah, 40 gram urea dan 60 gram air. Oke, sedangkan MR dari urea itu 60, MR dari air 18. Oke, ditanya penurunan tekanan uapnya berapa. Nah, delta P. Nah, kemudian tekanan uap larutannya, berarti P ya. Kita jawab aja. Nah, delta P itu sama dengan fraksi mol terlarut dikali P0. Oke, kita cari dulu ya fraksi molnya ya, fraksi molnya ini ya. Nah, fraksi mol terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut ya. Nah, kita cari molnya dulu, mol dari urea. Mol dari urea itu adalah berat per MR. Nah, berat per MR itu sama dengan 40 per 60, sama dengan 0,67 mol ya. Nah, berarti mol terlarutnya 0,67, sedangkan mol pelarutnya itu 3,33 mol. Oke, kita masukin aja, berarti 0,67 mol dibagi 0,67 ditambah 3,3 mol. Nah, berarti berat fraksi mol terlarutnya 0,17. Oke, dimasukin ya, 0,17 kali 20. 20 ini kan tekanan uap airnya. Ya, jadi penurunan tekanan uapnya adalah 3,4 cm Hg. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita nyari P, itu sama dengan P0 dikurang delta P. Oke. Ya, penurunannya kan 3,4 ya, sedangkan tekanan uap airnya 20, berarti 20 dikurang 3,4, jadi jawabannya 16,6. Ya, jadi harga tekanan uap larutannya itu 16,6 cm Hg, sedangkan penurunan tekanan uapnya itu sama dengan, nah ini delta P ini penurunan tekanan uap ya, 3,4 cm Hg.
Oke, sifat koligatif larutan non-elektrolit yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, kenaikan titik didih zat cair adalah, pada saat zat cair mendidih, ya, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara sekitarnya. Nah, perbedaan titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan, ya. Nah, disimbolkan dengan delta TB. B itu dari kata boil, ya. Boil itu mendidih. T itu temperatur, kalau sedangkan delta ini adalah selisih. Nah, kenaikan itu kan selisih, ya. Nah, perubahan titik didih pelarut murni, yakni delta TB, itu berbanding lurus dengan molalitas, ya. Artinya semakin pekat kadarnya, maka kenaikannya juga semakin besar. Nah, jadi rumusnya delta TB sama dengan KB kali M. Nah, KB ini konstanta pelarut, ya. Nah, biasanya menggunakan air. Dan biasanya KB air itu 0,52, ya. Jika pada suhu dan tekanan tertentu, ya. Biasanya bisa berubah juga di sini, tergantung soalnya atau jenis tekanan dan suhunya. Tapi umumnya 0,52. Nah, sedangkan titik didih larutan TB ditentukan oleh, TB sama dengan TB0 ditambah kenaikannya, ya. TB ini adalah titik didih pelarut, ya. Kalau misalkan dia menggunakan air, maka titik didih pelarutnya itu sekitar 100, ya. Sedangkan KB ini adalah tetapan, ya, titik didih, ya. Nih, tetapan ini 0,02 kalau dia menggunakan air. Oke, kita masuk aja ke contoh soal. Nah, di sini ada 200 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan ke dalam 500 gram air, lalu dipanaskan untuk tujuannya untuk menguras saluran air kloset, ya. Berapakah kenaikan titik didih dan titik didih larutannya tersebut? Nah, KB-nya 0,52. Oke, diketahui, ya. Diketahui gram terlarutnya, ya, gram ureanya itu 120, berarti urea ini dia bertindak sebagai terlarut. Nah, sedangkan pelarut ini kan air, ya, 500. Nah, ditanya apa? Ditanya kenaikan titik didih, delta TB, dan titik didih larutannya, TB. Oke, kita jawab, ya. Nah, TB sama dengan TB 0, nah titik didih pelarut ditambah kenaikannya. Nah, kita cari dulu ininya dulu, ya, kenaikan titik didihnya. Kenaikan titik didih sama dengan KB kali M. Nah, M-nya itu kita cari. Nah, M-nya itu adalah molalitas, ya. Molalitas itu berat per MR dikali 1000 per gram pelarut. Nah, masanya berapa? 120. MR-nya berapa? MR-nya nih yang ini, ya. MR-nya 60, ya. Berarti 120 dibagi 60 dikali 1000 dibagi 500. Nah, jadinya 4 molal. Oke, berarti di sini M-nya 4 molal dikali 0,52. Nah, ini, ya, 0,52. Nah, jadi kenaikan titik didihnya sama dengan 2,08 derajat Celcius. Nah, kita nyari apa? Titik didih larutannya, ya. Nah, karena dia menggunakan air, ya, pelarut air. Nah, air itu mendidih pada suhu berapa sih? Nah, 100 derajat Celcius. Nah, jadi kenaikannya berapa? Kenaikannya jadi 100 ditambah 2,08. Jadi titik didih larutannya ketika ditambah 120 gram urea menjadi 102,08 derajat Celcius. Oke, kita lanjut, ya, ke sifat koligatif larutan non-elektrolit yang ketiga, yaitu penurunan titik beku, simbolnya delta TF. Nah, ya, sama seperti kenaikan titik didih, ya, titik beku larutan itu lebih kecil dari titik beku pelarutnya. Oke, penurunan titik beku delta TF berasal dari kata freeze, artinya membeku, ya. T-nya itu adalah temperatur, ya, suhu. Suhu membekunya, kalau sedangkan delta ini artinya selisih. Kenaikan bisa disebut selisih, penurunan juga bisa disebut selisih. Nah, dia berbanding lurus dengan molalitas, ya. Nah, berarti delta TF sama dengan M. Nah, atau delta TF sama dengan KF kali M. KF itu adalah konstanta titik beku pelarutnya, ya.
Nah, sedangkan ya kalau TF ini adalah titik beku larutannya. Sama dengan TF0 ini titik beku pelarut dikurang ya, dikurang delta TF. Kenapa dikurang? Karena dia penurunan. Kalau dia penurunan pasti dikurang ya, menurun dia. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, soalnya hampir sama ya. 120 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan ke dalam 500 gram air. Berapakah penurunan titik beku dan titik beku larutan tersebut? Di mana KF air itu 1,86 ya. Standarnya 1,86. Nah, diketahui ya. Nah, terlarutnya itu dia urea ya. Sedangkan pelarutnya ini dia air 500. Oke, ditanya apa? Penurunan titik beku ya, delta TF. Dan titik beku larutan tersebut, TF. Oke, kita jawab. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Oke, kita cari dulu apanya? Ya, kita cari dulu penurunan titik bekunya. Nah, penurunan titik beku sama dengan KF kali M. Nah, kita cari nih. Di sini molalitasnya berat per mr dikali 1000 per gram pelarut ya. Nah, di sini 120 ya, 120 dibagi 60, 60 nih mr-nya. Nah, dikali 1000 dibagi gram pelarut. Nah, gram pelarutnya ini dibagi 500. Ya, jawabannya 4 molal ya, sama molal 4 molal. Nah, sedangkan penurunan titik bekunya tinggal dikali aja 1,86 dikali 4 molal. Jadi penurunannya 7,44 derajat Celcius. Nah, ini penurunannya. Nah, kalau titik beku larutannya ya, karena dia menggunakan pelarut air ya, titik beku air itu berapa? Ya, 0 derajat Celcius. Jadi penurunannya 0 dikurang 7,44 derajat Celcius. Nah, jadi titik beku larutannya menjadi minus 7,44 ya. Artinya kalau pada suhu 0 ya, dia tidak membeku. Kalau misalkan dia ditambahkan urea. Nah, tapi kalau suhunya minus 7,44 baru dia membeku. Nah, ini yang disebut penurunan titik beku ya. Oke, yang keempat ada yang namanya tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semi permeable menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Nah, artinya konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, itu osmosis. Ya, ini pada osmosis molekul berimigrasi dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat hingga keadaan setimbang ya, setimbang di antara kedua medium tersebut. Nah, setimbang. Nah, ini yang disebut setimbang. Nah, tekanan osmosis ini dia melibatkan MRT. Nah, M itu adalah molaritas ya. Kalau P itu adalah osmotik, kalau M itu konsentrasi larutan, molaritas. Nah, kalau T itu adalah suhu ya dalam Kelvin nih. Di sini satuannya dalam Kelvin. Kalau dia Celsius diubah dulu jadi Kelvin. Nah, sedangkan R ini adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal itu kan 0,082. Oke, kita masuk ke contoh soalnya aja. Oke, pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 69 gram gliserol C3H8O3 ya, ini rumus kimianya, dilarutkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 750 ml. Jika R sama dengan 0,082, nah berapa besar tekanan osmotik larutan yang terbentuk? Nah, diketahui, apa aja yang diketahui? Nah, suhunya 27 ya, kita ubah jadi Kelvin, tinggal tambah 273 aja jadi 300 ya. Sedangkan gram terlarutnya ini adalah gliserol ya 69, sedangkan molekul relatifnya 92. Nah, ini 92 dari mana nih? Nah, C itu kan 12 ya, 12 kali 3. Nah, 12 kali 3, H itu kan 1 kali 8, O itu 16 kali 3. Nah, semuanya itu dijumlah. Dan dijumlah, jumlahnya 92.
Oke, ini R-nya 0,082 ya. Ditanyanya adalah pi atau tekanan osmosisnya. Nah, kita jawab pi sama dengan MRT ya. Kita cari dulu apa? M-nya ya. M-nya itu adalah gram dibagi MR dikali 1000 per volume nih. Di sini volume ya. Molaritas ini kan dia volume. Oke, berarti 69 dibagi 92 kali 1000 dibagi 750 sama dengan 1 molaritas. Nah, tinggal dimasukin aja 1 molaritas dikali 0,082 ya. R ini 0,082 dikali suhunya. Suhunya kan 300 Kelvin ya. Nah, ini 300 Kelvin. Nah, maka pi-nya itu sama dengan 2,46 atmosfer. Oke, aplikasi sifat koligatif. Nah, untuk penurunan tekanan uap jenuh larutan itu contohnya mengapungnya benda berat di laut mati ya. Jadi, nah kemudian yang kedua ada kenaikan titik didih, contohnya penyulingan gula ya, serta destilasi. Ya, destilasi itu adalah pemisahan larutan berdasarkan kenaikan titik didih. Oke, penurunan titik beku ya. Penurunan titik beku ini penggunaan cairan glikol sebagai pengisi radiator kendaraan saat musim dingin ya. Penggunaan cairan garam atau urea untuk mencairkan salju. Nah, ini penurunan titik beku ya supaya dia cair, esnya itu menjadi cair. Penambahan garam pada es batu agar tidak cepat meleleh. Nah, itu juga termasuk aplikasi dari sifat koligatif penurunan titik beku. Kalau tekanan osmosisnya, ini pembuatan air tawar dari air laut. Nah, menggunakan proses osmosis balik. Nah, pembuatan cairan infus, ya, pemberian garam pada lintah agar dilepas di gigitannya ya. Jadi kalau kalian digigit lintah, gampang aja, kasih aja garam ya, pasti lintah itu nggak suka karena tekanan osmosisnya ketika ditambahkan garam berbeda ya. Nah, pembuatan obat tetes mata. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal ya. Nah, ini soal bisa kalian lihat. Nah, silahkan mengerjakan ya. Mungkin bisa di pause dulu video ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, mari kita bahas. Nah, nomor 1 ini ada pada suhu 25 derajat Celcius sebanyak 36 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 75,6 gram air, MR-nya 18. Pada suhu 25, tekanan uap airnya adalah 24 ya mm Hg. Besarnya penurunan tekanan uap yang terbentuk adalah, nah ini optionnya ya. Oke, kita bahas. Oke, diketahui apa ya, gram terlarutnya 36 ya, urea ini kan yang terlarut, MR-nya 60, MR terlarut. Nah, gram pelarut ini air ya, di sini MRP ini molekul relatif pelarut itu 18. Sedangkan P0-nya ini adalah 24 ya. Tekanan uap airnya adalah 24 mm Hg. Oke. Ditanya berarti delta P. Delta P ini adalah penurunan tekanan uap larutannya. Oke, kita jawab aja ya. Delta P itu adalah XT dikali P0. Oke. Nah, kita cari dulu XT-nya ya. XT sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Mol total itu ada mol terlarut ditambah mol pelarut. Oke, kita cari dulu mol terlarutnya ya. Nah, ini mol terlarut itu adalah gram per mr. Nah, beratnya kan 36 ya. 36 dibagi 60 kan 0,6 ya. Berarti NT-nya 0,6. Sedangkan pelarutnya itu adalah berat per mr. Berat airnya berapa? Nah, 75,6. 75,6 dibagi 18. Itu sama dengan 4,2 mol. Nah, tinggal dimasukin aja ke sini ya. 0,6 dibagi 0,6 ditambah 4,2 mol. Nah, jadi fraksi mol terlarutnya itu sama dengan 0,125. Nah, tinggal dimasukin di sini 0,125 dikali 24. Nah, jadi kenaikannya penurunannya berapa? Penurunan tekanan uap
larutannya berapa? 3 ya. Jadi jawabannya 3. Oke, lanjut soal yang nomor 2 ya. Nah, sebanyak 45 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KF airnya itu 1,86, nah larutan yang terbentuk akan membeku ya pada suhu berapa? Oke, ingat di sini larutan ya, larutan bukan penurunan, tapi titik TF-nya berarti yang dicari. Oke, nah di sini gram terlarutnya itu adalah 45 ya. Nah di sini kan 45 ya, glukosa ini bertindak sebagai terlarut, sedangkan MR glukosanya itu 180 gram pelarutnya, airnya 500 gram, KF-nya itu 1,86. Oke, ditanya TF ya, TF-nya karena larutan membeku pada suhu berapa? Oke, kita jawab. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Wah, kita harus tahu dulu nih apa delta TF-nya. Delta TF itu sama dengan KF kali molalitas. Molalitas itu adalah nih ya, molalitas sama dengan berat per MR dikali 1000 per gram pelarut nih, diambil dari diketahui yang ini ya. Nah, molalitasnya berarti 45 dibagi 180. Nah, 45 dibagi 180 dikali 1000 per 500 gram air ya. Jadi 0,5 molal. Nah, tinggal masukin aja 0,5 molal dikali 1,86. Oke, maka delta TF-nya itu sama dengan 0,93. Nah, karena pelarut yang digunakan adalah air ya, air itu membeku pada 0 derajat Celcius, maka penurunannya menjadi berapa? 0 dikurang 0,93. Nah, jadi titik beku larutannya itu membeku pada suhu minus 0,93. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita nomor 3. Nah, jika ke dalam 600 gram air ditambahkan 18 gram urea ya, CONH2 2 kali sehingga akan terbentuk larutan yang mendidih. Nah, larutan yang mendidih pada suhu berapa gitu ya. Nah, ini bukan kenaikannya tapi titik didih larutannya ya. TB-nya ya berarti ya. Oke, ini diketahui gram terlarut. Nah, terlarutnya ini kan dia urea ya, 18 gram ureanya. Nah, terus MR dari ureanya ini sama dengan 60 ya. Ini bisa hitung aja ya. C itu kan AR-nya 12, O itu 16, N itu 14, H itu 1 ya. Ketika dijumlahkan semua, maka MR-nya 60. Gram pelarutnya itu sama dengan 600 gram. Nah, KB-nya standar aja ya, 0,52 ya. Umumnya KB air itu 0,52. Oke, delta TB yang ditanya. Nah, TB sama dengan TB0 ditambah TB. Delta TB. Oke, kita cari dulu delta TB-nya ya. Delta TB sama dengan KB kali M. Ya, rumusnya seperti itu ya. Nah, kita cari dulu M-nya nih. Nah, M ini adalah berat dibagi MR kali 1000 per gram pelarut. Oke, 18 dibagi 60. Nah, 18 bagi 60 dikali 1000 per 600 ya, 1000 dibagi 600 gram air. Jadi berapa? 0,5 molal. Nah, kita masukin di sini. 0,5 molal dikali 0,52. Ya, jadi kenaikan titik didihnya itu 0,26 derajat Celcius ya. Jadi kenaikannya 0, nah, kalau pelarut air ini ya mendidih pada suhu berapa sih air? Nah, 100 derajat Celcius. Jadi kalau 100 derajat Celcius naik 0,26 ya, tinggal dijumlah aja ya. Jadi titik didih larutannya berapa? Iya, 100,26. Oke, kita lanjut yang ke nomor 4. Oke, di antara proses berikut, penambahan garam pada es batu, pemberian garam pada kulit lintah yang menggigit kulit manusia, penggunaan cairan etilen glikol pada radiator mobil, penggunaan tawas pada deodoran. Nah, yang merupakan sifat dari koligatif ya. Oke, penambahan garam pada es batu. Nah, ini kan penurunan titik beku ya. Oke, penurunan titik beku. Jadi dia sifat koligatif. Nah, pemberian garam pada kulit lintah. Nah,
itu kan tekanan osmosis ya, maka dia sifat koligatif. Penggunaan cairan etilen glikol pada radiator mobil. Nah, ini juga dia penurunan titik beku. Penggunaan tawas pada deodoran. Nah, ini koloid nih. Nah, jadi yang sifat koligatif yaitu 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya A ya. Oke. Nomor 5 nih. Berikut ini adalah aplikasi dari sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari ya. 1. Pembuatan obat tetes mata. 2. Penggunaan cairan garam untuk mencairkan salju. Nah, kalau 1 itu apa? Ya, 1 itu adalah tekanan osmosis. Sedangkan yang cairan garam ini adalah penurunan titik beku. Oke, materinya sudah selesai sampai sini. Alhamdulillah, hirobil alamin.